Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan perkembangan individu di mata kuliah perkembangan individu. Tema kita hari ini itu berkaitan dengan teori-teori perkembangan. Kalau kalian baca di bukunya Santrok itu ada banyak pembahasan tentang teori-teori perkembangan, ada beberapa. Nah, hari ini saya akan jelaskan dua di antaranya karena cukup panjang untuk dijelaskan dalam satu pertemuan. Dalam hal ini dalam satu video. Saya buatkan secara khusus video ini supaya kalian bisa perhatikan dengan baik. Nanti kalau misalnya mau di repeat again, jadi kalian bisa menonton video ini. Terus kalian juga bisa agak lebih menghemat kuota ya, karena tidak harus mengikut di Zoom. Baik, saya langsung masuk saja. Jadi ini teori-teori perkembangan. Tunggu ya. Oke. Nah, di teori-teori perkembangan ini ada beberapa. Jadi saya akan membahas tentang dua di hari ini. Itu berkaitan dengan teorinya Freud dan teorinya siapa lagi saya Bandura ya. Nanti kita lihat teori selanjutnya apa. Sebelum jauh membahas tentang teorinya Freud, saya mau bahas dulu tentang teori itu sendiri. Jadi terkadang kalau teman-teman masuk di kehidupan sehari-harinya kalian pasti punya banyak pengalaman sehari-hari. Jadi kita mendapati ada peristiwa, ada fakta-fakta, atau satu kejadian yang itu kita lihat dari penglihatan, dari pendengaran, atau hal-hal yang kita bisa indera. Pengalaman-pengalaman itu, fakta-fakta tersebut, atau peristiwa tersebut, itu bisa dikatakan sebagai data. Ya kan? Peristiwa, fakta itu adalah data, informasi. Teori itu adalah sekumpulan gagasan. Jadi dia ada beberapa pendapat, ada gagasan-gagasan yang di antara gagasan-gagasan itu mereka saling berkaitan satu sama lain. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita tentang data yang kita dapat atau memprediksi nanti kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi teori itu dia kayak kumpulan banyak pendapat, beberapa pendapat. Misalnya kalau dia teori perkembangan, jadi ada beberapa gagasan-gagasan atau ide-ide tentang perkembangan manusia yang antara perkembangan satu dengan perkembangan yang lain itu punya saling keterkaitan satu sama lain. Nah, keterkaitan itulah yang coba dijelaskan lewat teori itu kepada kita dengan menggunakan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau dalam hal ini dikatakan sebuah data kepada kita. Jadi nanti kita bisa memprediksi nih, kira-kira nanti orang kalau berkembang di usia segini, usia 20, di usia 30, 40, apa yang akan terjadi. Seperti itu teorinya berbicara. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana pemahaman itu bisa kita dapat? Nah, kita bisa melakukan metode ilmiah. Metode ilmiah itu dia adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan informasi yang akurat tentang perilaku dan perkembangan. Jadi metode ilmiah itu kayak caranya kita untuk cari itu informasi
untuk cari itu data, untuk cari itu pengalaman, untuk cari itu peristiwa, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu, bagaimana caranya supaya kita bisa kembangkan sesuatu, bisa memunculkan gagasan tertentu. Nah, langkah-langkahnya itu ada banyak. Misalnya kita mengidentifikasi. Itu juga termasuk metode ilmiah, mengidentifikasi, menganalisis masalah. Itu juga termasuk metode ilmiah, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, sampai melakukan revisi terhadap teori-teori yang ada, itu juga dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, sejauh ini bisa dipahami ya tentang apa itu teori dan apa itu metode ilmiah. Nanti di pembahasan kita tentang perkembangan individu, kita belajar tentang teori-teori atau gagasan-gagasan dari beberapa orang tentang pemahaman bagaimana mereka mengkonstruksi atau membangun pemahaman tentang perkembangan. Karena kan ada perbedaan tuh. Kalau di overview sebelumnya kita sempat bahas bahwa ada beberapa orang yang punya perbedaan pandangan tentang perkembangan manusia. Ada yang mengakui bahwa anak itu penting, ada yang mengakui bahwa anak itu tidak penting. Remaja itu bikin masalah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa remaja itu bukan sebuah masalah. Jadi itu perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita punya banyak pemahaman tentang perkembangan individu atau dalam hal ini perkembangan manusia. Coba kita masuk di salah satu teori dasar psikoanalitik. Kalian pasti sudah pernah dengar psikoanalisa itu seperti apa. Siapa pencetusnya psikoanalisa? Ya, itu salah satunya adalah Freud. Sigmund Freud. Jadi bacanya itu bukan Sigmund Freud, tapi bacanya Sigmund Freud. Ya, jadi Sigmund Freud itu dia memang dia orang Jerman ya, dia salah satu orang Jerman. Jadi dia tokoh Yahudi terus pindah ke Amerika terus bangun psikoanalisa. Pemahaman psikoanalitik itu berbeda dalam hal perkembangan. Jadi menurutnya orang-orang psikoanalitik ini perkembangan itu pada dasarnya dia tidak disadari. Jadi kayak dia kan alam bawah sadar. Dia itu perkembangan itu tidak mesti terlihat, tidak mesti disadari. Jadi dia memang tumbuh dengan tidak sadar. Jadi di luar dari kesadaran manusia. Misalnya kenapa anak-anak itu, misalnya kita dulu itu tidak pernah berpikir seperti sekarang. Tapi kita tidak pernah juga sadar bahwa, oh kok ada pikiran yang berubah ya. Nah, kayak misalnya kalian berpikir sekarang pas kuliah. Nah, pasnya kalian TK, mungkin tidak punya pemikiran yang seperti sekarang. Nah, tapi kalian juga tidak pernah mau tahu, kalian juga tidak pernah mau memperhatikan bahwa ternyata pikiran kita ini berubah. Jadi ada proses ketidaksadaran pada perubahan tersebut. Nah, hal ini yang penting teman-teman untuk perhatikan bahwa psikoanalisa atau psikoanalitik dia itu pasti bicara tentang ketidaksadaran manusia. Satu. Yang kedua, dia sangat diwarnai oleh emosi. Jadi ada sisi emosional. Jadi dua, ketidaksadaran, tidak disadari, dan sangat diwarnai oleh emosi. Nah, perilaku yang muncul pada diri manusia pada fase perkembangan itu adalah karakteristik permukaan. Maksud dari karakteristik permukaan itu adalah ciri-ciri umum yang dipunya oleh setiap manusia. Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu tidak kita ketahui. Dan kalau mau diketahui, itu harus melakukan beberapa hal. Misalnya, karena yang muncul karena yang kita lihat itu adalah karakteristik permukaan. Misalnya, ketika saya datang ke kampus, saya melihat orang yang
wajahnya itu rupawan misalnya. Kayaknya ini orang baik Ki, karena dilihat Ki dari mukanya baik Ki. Nah, tapi itu kan karakteristik permukaan. Sisi hatinya itu kan tidak ada yang tahu. Misalnya dia baik gitu, dilihat dari mukanya, tapi ternyata oh dia jahat. Ada orang yang dilihat dari mukanya, oh dia jahat Ki. Pas dilihat, baik sekali orangnya. Itu yang dimaksud sebagai karakteristik permukaan. Ada orang yang bahagia, tapi ternyata di dalam hatinya dia lagi sedih. Ada orang yang terlihat sangat sedih, tapi ternyata dia sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi banyak orang yang berbeda. Ada karakteristik permukaan. Nah, supaya kita bisa memahami perkembangan manusia, maka orang psikoanalitik itu dia harus menganalisis makna-makna simbolis. Makna-makna simbolis pada perilaku kerja pikiran yang paling dalam. Jadi kayak ada sesuatu hal yang dari dalam dirinya itu yang mau diteliti. Misalnya, kenapa sih orang yang ini orang dari sisi luar dilihat baik sekali, tapi pas dilihat sisi dalamnya, oh ternyata buruk. Kira-kira apa penyebabnya? Makna-makna simbolis apa yang mengakibatkan itu? Kenapa bisa? Kenapa dia bisa jadi orang yang marah? Kenapa dia bisa jadi orang yang sedih? Nanti disitulah dia bercerita bla 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 bla. Nah itu yang dikatakan sebagai makna-makna simbolis terhadap perilaku. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya itu juga bisa sangat mempengaruhi orang-orang. Misalnya ada orang yang gangguan, stres, berlebihan. Setelah ditelusuri, oh ternyata ada hubungan antara dia sama orang tuanya yang tidak baik, atau dalam hal ini bisa dikatakan dalam hubungannya antara dia sama orang tua tidak baik. Pasnya mungkin waktu kecil dia selalu dipukuli, selalu tidak dapat kasih sayang. Nah, pas besar, ternyata itu membuat dia lebih stres, lebih mudah untuk sedih, tidak punya ketahanan diri, tidak punya pengendalian diri yang baik. Nah, ternyata apa? Pengalaman masa lalunya itu yang menyebabkan dia seperti itu. Makanya orang psikoanalitik itu mengatakan bahwa perkembangan pada manusia itu juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada orang tua. Ini pencetusnya, namanya Freud ya. Nanti kalian sudah pernah tahu juga tentang id, ego, superego. Jadi bacanya id ya, bukan ID ya. Id. Jadi terdiri atas naluri. Dia tidak sadar dia tidak punya kesadaran secara total dan tidak ada hubungannya dengan realitas. Jadi itu dia istilahnya bagian dalamnya manusia, nalurinya manusia. Kalau ego itu adalah badan pelaksana atau diri dia sendiri. Super ego itu berhubungan dengan nilai moral. Jadi kalau misalnya ini, misalnya ini pulpen, ini juga pulpen. Kita anggap misalnya ini ada id, ini id di dalam hatiku, toh. Ini super ego, ini di luar hatiku. Nah, ego itu saya, id, ego, super ego. Nah, jadi ini dia di dalam hati, terus sebagai sebuah naluri, sedangkan ini adalah super ego. Super ego ini berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Nah, nanti saya, kalau Nabila Freud, jadi antara super ego dan itu bisa saling berbenturan. Nah, untuk apa? Untuk menguasai ego, untuk menguasai diri. Nah, makanya mereka saling berbenturan. Antara dorongan dari dalam diri manusia atau dorongan dari sisi luar manusia. Nanti teman kalian pasti akan membahas tentang ini juga.
Tapi saya kasih perumpamaan seperti itu. Jadi kata orang-orang psikoanalitik, consciousness ini itu adalah kesadaran ya. Unconsciousness itu dia adalah ketidaksadaran. Preconscious itu adalah fase di mana ketika seseorang dari tidak sadar menuju sadar. Jadi dia kayak pertengahan begitu. Apa yang tampak apa yang dilihat oleh mata itu adalah proses kesadaran. Jadi sebenarnya saya bilang orang psikoanalitik, orang-orang mengeluarkan karakteristiknya kepada orang lain itu hanya sedikit, jadi dia kayak gumpalan es yang ada di permukaan. Jadi yang terlihat di permukaan itu lebih sedikit daripada isi permukaannya. Ini yang natonjolkan orang, sisi apa? Sisi permukaan. Jadi orang didorong oleh superego, nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, tapi ada juga nilai-nilai yang datang dari dalam dirinya kita, kayak misalnya mau sekali makan, itu it. Nah, mau sekali makan itu adalah it. Itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Atau? Tapi bagaimana cara kita untuk makan, nah, itu nanti ada superegonya. Nah, misalnya tidak boleh mencuri, harus berusaha sendiri. Nah, itu dorongan dari superego. Nah, nanti tinggal superego sama it ini yang bertengkar. Kira-kira ego ini mau pilih apa? Dia lebih condong ke superego kah? Atau dia lebih condong ke it? Nah, misalnya dia harus makan, toh? Tapi karena tidak ada makanan, berarti dia harus bekerja. Berarti pertimbangannya adalah nilai moral. Nah, jadi dia harus mencari makanan yang halal, misalnya, yang baik. Nah, itu ada dorongan it dan ada dorongan superego. Tapi itu kan tidak muncul. Itu berada dalam dirinya kita. Dialektika itu kan ada di dalam dirinya kita. Nah, ego ini itu prasadar antara kesadaran sama tidak sadar. Nah, selain itu, di psikoanalitik kita juga membahas tentang defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri ini dia sebenarnya juga salah satu proses yang tidak sadar, tapi fungsinya apa? Fungsinya untuk melindungi individu dari kecemasan atau melalui dia kayak melindungi diri kita terhadap kecemasan toh dengan cara memutarbalikkan kenyataan. Jadi defense mechanism ini fungsinya adalah untuk melindungi diri kita sendiri atau melindungi ego kita sendiri. Misalnya apa? Langsung saja saya kasih contoh. Misalnya salah satu teorinya Freud di psikoanalitik, defense mechanism itu contohnya adalah represi. Jadi dia represi itu definisinya sebagai upaya untuk individu menyingkirkan frustasi, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan sejenisnya yang menimbulkan kecemasan dengan cara menekannya untuk tidak masuk ke dalam kesadaran. Jadi kalau misalnya kayak begini, individu cenderung untuk tidak berlama-lama untuk mengenali sesuatu yang tidak menyenangkan dibandingkan dengan hal yang menyenangkan. Misalnya saya tidak suka ini, nah misalnya kayak gini, dulu waktu saya SMA saya suka sama seseorang, tapi karena saya tidak disuka sama dia, saya langsung tidak ada konflik, ada rasa tidak enak, ada rasa tidak suka, ada benci. Kalau dilihat gitu jadi kayak frustasi, kenapakah dulu melakukan hal yang sebodoh itu untuk mengungkapkan perasaan mungkin. Jadi kalau ketemu sama dia, saya tidak mau lagi, saya tidak suka.
itu adalah defense mechanism. Jadi kalau ketemu tiba-tiba sama dia langsung mungkin membelokkan pandangan, tidak mau berada dalam satu tempat dengan dia. Nah, itu salah satu melindungi diri kita dari apa? Dari gangguan, dari konflik yang kita tidak suka. Itu yang dikatakan sebagai represi. Selain dari represi, ada juga yang lain. Misalnya ada defense mechanism yang namanya supresi. Supresi itu adalah suatu proses pengendalian diri yang secara sadar ditujukan untuk menjaga agar impuls-impuls atau dorongan-dorongan yang ada tetap terjaga dengan cara apa? Dengan cara menahan perasaan itu secara pribadi, tapi mengingkarinya secara umum. Misalnya, individu sewaktu-waktu mengesampingkan ingatan-ingatan yang menyakitkan agar dapat menitik beratkan pada tugas. Ia sadar, misalnya ketika dia datang, orang yang tidak kita suka datang di kelas, kita coba untuk mengalihkan perhatian dengan apa? Misalnya dengan mengerjakan tugas, pura-pura tidak tahu, bilang dia itu ada Ki. Jadi mencoba untuk menjaga impuls-impuls atau dorongan kita supaya bisa lebih fokus. Nah, itu namanya supresi ya. Jadi dialihkan ke yang lain. Ada juga pembentukan reaksi, misalnya ketika dia berusaha menyembunyikan motif atau perasaan yang sesungguhnya, bisa dengan cara represi atau supresi. Dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Misalnya, tadi kalau orang yang kita suka terus datang ke kelasnya kita, tapi karena kita benci sama dia, kita mencoba untuk berpura-pura baik, misalnya. Misalnya ketika dia senyum, terus ada lihat juga teman kita mencoba untuk kasih senyum yang baik, padahal kita sebenarnya tidak suka. Mencoba melakukan hal seperti itu. Jadi itu pembentukan reaksi. Jadi membuat ekspresi yang tidak sama dengan seharusnya. Nah, ada juga yang dikatakan sebagai fiksasi. Fiksasi ini adalah ketika individu menjadi terfiksasi pada suatu tahap perkembangan karena tahap berikutnya penuh dengan kecemasan. Jadi individu yang sangat tergantung dengan individu lain merupakan salah satu contoh pertahanan diri fiksasi. Kecemasan menghalanginya untuk menjadi mandiri. Nah, apa yang maksud di sini? Misalnya fiksasi itu kita ada seorang anak, ya kan? Terus sangat takut untuk ditinggal sama orang tuanya ketika pergi ke sekolah. Jadi hadapi bapaknya misalnya tuh, hadapi orang tuanya ke sekolah, ikut pi juga, baru dia merasa tenang. Nah, itu termasuk fiksasi. Jadi hadapi orang bisa napat toang, istilahnya orang Makassar bilang ada orang napat toang. Bahasa Bugisnya itu mungkin apa ya? Saya masih belajar bahasa Bugis soalnya. Jadi itu ada orang yang diandalkan lah. Nah, untuk apa? Untuk menjaga kecemasannya kita. Misalnya ada anak-anak toh itu tadi. Nah, kalau ada bapaknya baru dia tenang. Kalau tidak ada bapaknya dia tidak tenang. Selain fiksasi ada juga namanya regresi. Regresi ini adalah upaya untuk mundur ke tingkat perkembangan yang lebih rendah dengan respon yang kurang matang dan biasanya dengan aspirasi yang kurang. Misalnya ada anak yang baru memperoleh adik, akan memperlihatkan respon mengompol atau mengisap jempol tangannya, padahal perilaku demikian sudah lama tidak pernah lagi dilakukan. Jadi dia coba untuk kembali ke fase sebelumnya. Supaya apa? Supaya dapat perhatian. Kenapa supaya dapat perhatian? Supaya dia tidak cemas lagi akan ketidakadanya perhatian yang dia dapat sama orang tuanya. Makanya dia coba untuk misalnya isap-isap jarinya supaya apa? Supaya dapat juga perhatian dari orang tuanya. Itu yang dimaksud sebagai regresi. Nah, banyak bentuknya yang lain-lain, misalnya menangis, mencoba untuk merengek, kan itu juga bentuk-bentuk regresi.
Yang terakhir mungkin ada yang namanya penyangkalan atau denial. Jadi dia berusaha untuk melindungi dirinya terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan. Misalnya, contohnya itu siswa yang menyangkal bahwa dirinya tidak naik kelas, atau anak kecil yang menyangkal bahwa dia mengompol. Jadi misalnya dia sudah ada nih buktinya bilang dia tidak naik kelas, tapi ada banyak alasannya kenapa dia tidak naik kelas, atau bahkan dia berpura-pura untuk naik kelas. Atau anak kecil yang dia mengompol tapi punya banyak alasan kenapa dia mengompol, bla 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 bla, mungkin karena terlalu banyak minum air, kenapa saya tidak naik kelas, mungkin karena selalu diganggu, mengalasankan faktor yang lain. Untuk apa? Untuk menjaga supaya dia tidak dihakimi. Itu dibilang menyangkal. Jadi defense mechanism itu adalah metode untuk mempertahankan dirinya terhadap kecemasan-kecemasan yang dia tidak suka. Dan itu mempengaruhi proses perkembangan pada setiap manusia. Nanti di tahap perkembangannya Freud, teorinya Freud juga bicara tentang tahap perkembangan ya. Oke. Jadi ini ada tahap perkembangannya Freud ya. Jadi ada 5 sebenarnya tahap perkembangannya Freud. Ada oral, ada anal, ada palik, ada laten, ada apa lagi satu? Ada genital ya. Jadi kalau oral ini dia fase perkembangan anak, dia ada sekitar 1 sampai 1 sampai 1,5 tahun, 0 sampai 1,5 tahun, atau ada juga yang bilang 2 lah. Kalau di fase oral ini dia anak-anak lebih fokus ke bagian mulut. Jadi dia fokus ke bagian mulut. Jadi makanya mungkin kenapa dia lebih suka ini ya, lebih suka kasih masuk benda-benda di mulutnya. Karena itu fase di mana dia sangat suka memasukkan benda-benda tersebut ke mulut. Untuk apa? Untuk tahu ini apa, dia lebih senang. Jadi kesenangannya itu dia berada di oral. Tapi ada juga fase ini ya. Jadi ada dulu di fase anal dulu. Jadi setelah oral ke anal. Kalau di anal ini dia sekitaran 1,5 tahun atau 2 tahun sampai 3 atau sampai 3,5 tahun lah. Jadi kepuasan anak ini dia terletak pada dubur atau anusnya. Jadi dia itu paling suka beol-beol, dia paling suka kencing-kencing. Nah itu fase di mana dia senang melakukan hal itu. Nah di fase ini bagusnya diajarkan mereka toilet training. Jadi diajarkan bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana caranya dia supaya terlepas dari hadas besar atau hadas kecil. Jadi dia tahu bagaimana dia harus membersihkan dirinya. Ada juga fase palik. Nah, fase palik ini antara fase umur 3 sampai 5 tahun. Jadi pada fase ini dia paling senang itu dengan kelaminnya, alat kelaminnya kalau kata Freud ya. Jadi dia punya orientasi terhadap itu. Jadi dia senang untuk menerka, oh ini jenis kelamin saya laki-laki, oh ini saya perempuan. Nanti di sini kalian harus mengajarkan anak-anak kalian nantinya atau adik-adik kalian atau keluarga kalian tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki, bagaimana menjadi seorang perempuan. Dari sisi kelaminnya, bagaimana menjaga kelamin itu supaya tetap baik, supaya tidak dipergunakan buruk. Nah, jadi jangan sampai misalnya karena kalian tidak mengajarkan itu terus dia kasih lihat orang segala macam, itu tidak boleh itu. Jadi di sini karena dia punya ketertarikan di situ, kalian harus membantu mereka untuk bisa lebih paham. Setelah di fase palik, jadi teman-teman akan menemukan sisi atau fase pada anak-anak yang sifatnya laten. Jadi ini fase 5 tahun sampai 10 tahun lah. Jadi dia fase-fase usia sekolah. Jadi dia terkadang tidak punya ketertarikan pada dirinya. Secara badannya, kalau kan sebelum-sebelumnya tertarik sama
mulut, tertarik pada anus, dubur, terus alat kelamin. Kalau di laten ini dia tidak tertarik. Jadi dia punya ketertarikan terhadap hal yang lain, karena kan dia sudah sekolah kan, dari belajar. Jadi kalau di situ punya ketertarikan terhadap pembelajaran, maka kalian harus support itu. Atau ketertarikan terhadap potensinya atau kemampuannya, nah itu harus disupport. Di fase genital itu barulah mereka ini punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Biasanya di atas umur 10 tahun. Jadi itu fase perkembangan ya menurut Freud. Nah, ini dia teori perkembangannya Erik Erikson. Nah, jadi ini fase perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Jadi ada 8 fase ya, ada infant, ada toddler, preschool, school ager, terus adolescent, young adult, middle age, sama older adult. Nah, jadi Nah bilang Erik Erikson di setiap fasenya ini ada beberapa konflik yang akan terjadi. Semisal di fase infant ini tentang basic trust, jadi antara antara trust dan distrust. Ini fase bayi, kemudian ada fase anak ya, anak awal lah ini. Fase otonomi, antara mencoba untuk menjadi mandiri atau mencoba untuk bergantung. Kemudian dia akan masuk di fase sekolah. Di sini ada inisiatif, dia punya ketertarikan lagi terhadap hal-hal tertentu, punya niatan-niatan tertentu, sudah mulai ada tujuan-tujuan. Terus habis itu dia masuk school ager. Ini berkaitan dengan industri. Nah, nanti di bukunya Santrok itu bisa diperhatikan dengan baik. Di situ ada perbedaannya. Nanti di fase sekolah, ini kan fase awal sekolah yang preschooler. Kalau school ager ini dia sudah masuk di usia sekolah ya. Tapi usia anak pertengahan lah, menuju akhir. Adolescent dia remaja ya. Fase di mana anak-anak itu mencari identitas diri. Nanti kalau ada sudah remaja, nanti mereka masuk di fase dewasa, young adult. Fase dewasa awal itu mereka akan berbicara tentang intimasi atau ketertarikan yang lebih intim. Misalnya hubungan, misalnya dia sudah bicara tentang pernikahan dan lain-lain. Kalau dia masih bicara tentang pacar-pacaran, itu mungkin dia masih identity. Jadi dia masih mencoba untuk menerka. Belum sampai pada fase di mana dia harus konsisten terhadap satu hubungan ya. Jadi kalau sebenarnya sudah ada yang menikah, itu berarti dia sudah punya intimasi, dia sudah punya sesuatu yang konsisten. Nah, young adult dia bicara tentang hal seperti itu. Ada middle age, dia bicara tentang production and core. Generality, dia bicara tentang generasi selanjutnya, bagaimana ini generasiku sebelumnya. Terus apakah saya sudah berhasil, apakah saya sudah cukup produktif di masyarakat dengan kemampuanku sekarang atau tidak. Apakah saya sudah bermanfaat dengan kehidupanku atau tidak. Sudah bermanfaat dengan orang lain atau tidak. Kalau elder adult dia bicara tentang ego integrity, dia bicara tentang wisdom ya, dia bicara tentang kebijaksanaan. Jadi terkadang orang-orang tua dulu menurut Erik Erikson, bahkan sekarang ya, mereka selalu bicara tentang pengalaman masa lalunya. Jadi itu biasa jadi ini pengalaman-pengalaman tersendiri. Baik. Mungkin itu untuk materi teori-teori kepribadian, teori-teori perkembangan. Nanti di selanjutnya saya akan bahas beberapa teori yang berkenaan dengan hal semisal ini. Nanti kalian tolong diperhatikan baik-baik ini. Nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tulis di kolom komentar.
Nanti tolong tulis namanya juga sama kelasnya. NIM-nya juga seperti itu. Ada form untuk kalian isi. Nanti kita ketemu lagi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.